welcome back to Diskusi PKN versi kita-kita. Hai. Let's have a ball. Hai guys, hari ini kita bakal bahas sesuatu yang kelihatannya tuh ribet banget, tapi sebenarnya itu deket banget sama kita. Ya benar, status kewarganegaraan. Kita bakal bahas bareng-bareng nih di video kali ini. Jadi nggak perlu lama-lama, yuk kita langsung aja ke videonya. Nah teman-teman, sekarang kita bersama si Diva nih. Jadi Diva, boleh nggak sih kamu jelasin apa sih pengertian dari status kewarganegaraan itu sama kita-kita? Nah, status kewarganegaraan itu adalah status resmi yang menunjukkan seseorang merupakan warga dari suatu negara yang menentukan hak dan kewajiban orang tersebut. Jadi, status kewarganegaraan itu sama kayak identitas resmi kita di suatu negara. Oh, jadi status kewarganegaraan itu bukan cuma soal KTP doang ya? Ya, betul. Dengan status kewarganegaraan, negara bakalan ngakuin kita secara hukum dan memberikan kita hak serta kewajiban. Kalau nggak diakui, hidup bakalan ribet banget sih. Oke, kali ini kita bakal lanjut ke Eka. Eka, apa sih pentingnya status kewarganegaraan itu? Seberapa pentingnya sih dia untuk kita semua? Boleh nggak sih kamu jelasin ke kita-kita? Itu banget sih, karena status kewarganegaraan itu yang menentukan identitas hukum seseorang, menjadi dasar perlindungan suatu negara terhadap warganya, mengatur hak dan kewajiban dalam berkehidupan, berbangsa, dan bernegara. Bayangin aja ya, jika seseorang itu tidak memiliki status kewarganegaraan yang jelas, dia akan kesusahan atau kesulitan untuk mengakses pendidikan, layanan kesehatan, bahkan perlindungan hukum. Karena status kewarganegaraan itu yang menentukan seseorang dapat bekerja di mana, bersekolah di mana, berobat di mana, bahkan perlindungan hukum. Benar yang dibilang Kak Tia tadi ya, status kewarganegaraan itu bukan hanya tentang KTP, itu juga mengikat tentang identitas seseorang, hak dan kewajiban, serta peran seseorang itu sebagai warga negara di suatu negara. Nah, kalau punya kewarganegaraan tapi nggak jelas, rasanya tuh kayak hidup tapi nggak dianggap. Nah, ini benar ya, ini bukan masalah hal yang sepele ya. Nah, kali ini kita bakal masuk ke materi yang paling sering muncul di ujian, yaitu jenis-jenis status kewarganegaraan. Nah, buat Hasta, boleh nggak sih kamu jelasin ke kita-kita apa aja sih jenis-jenis status kewarganegaraan itu? Oh, boleh dong. Nah, yang pertama itu ada warga negara. Nah, warga negara itu kan contohnya itu kayak kita. Kita ini diakui oleh negara itu berdasarkan hukum. Nah, kita itu udah resmi jadi warga negara Indonesia. Kayak hak milih di pemilu dan wajib taat hukum. Nah, yang kedua tuh ada WNA, warga negara asing. Nah, dia ini datang ke suatu negara itu karena ada urusan, contohnya itu urusan pekerjaan atau sedang berlibur. Nah, dia ini sudah mendapatkan izin dari pemerintah. Nah, kenapa sih dia bisa memiliki izin gitu kan untuk menetap di suatu negara? Itu karena dia udah memiliki paspor, visa, dan kitas. Nah, yang ketiga itu ada dipatrit. Nah, dipatrit ini tuh dia memiliki kewarganegaraan yang ganda. Nah, kenapa sih dia bisa memiliki kewarganegaraan yang ganda? Itu karena dari faktor keturunan. Contohnya itu ayah sama ibunya itu memiliki kewarganegaraan yang berbeda. Keempat itu ada multipatrit. Multipatrit ini orang yang memiliki lebih dari 2 kewarganegaraan. Nah, kenapa sih dia bisa memiliki lebih dari 2 kewarganegaraan? Itu bisa jadi dia itu lahir di suatu negara, terus orang tua dia ini juga memiliki kewarganegaraan yang berbeda.
Kelima itu ada apatrid. Apatrid ini orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Kenapa sih dia tidak memiliki kewarganegaraan? Bisa jadi, nah di suatu negara dia itu terjadi tentang konflik, terus terjadi peperangan. Nah makanya dia itu tidak memiliki kewarganegaraan. Nah teman-teman, kali ini kita bakal bahas tentang problem kewarganegaraan yang bakal kita bahas bareng bersama Anissa. Anissa, coba sih jelasin ke kita tentang problem kewarganegaraan ini. Jadi problem keluarga negara itu kan sederhana kita pikir, masih banyak orang luar sana yang tidak mempunyai status keluarga negaraan yang jelas. Nah, mereka ini sulit mendapatkan akses pendidikan, pelayanan kesehatan, pekerjaan, serta perlakuan hukum atau perlindungan hukum. Nah, masalah lainnya adalah kewarganegaraan yang sering menimbulkan dilema hukum dan identitas, serta diskriminasi terhadap warga negara, baik dalam akses pendidikan, pelayanan kesehatan, atau perlakuan hukum. Yang dimana seharusnya warga negara itu harus mendapatkan hak yang sama, serta persoalan administrasi seperti dokumen kependudukan yang tidak lengkap. Nah, yang terakhir ada migrasi dan pengungsi akibat perang atau bencana yang juga menimbulkan perlakuan hukum yang tidak jelas. Nah, jadi problem kewarganegaraan itu bukan cuma soal hukum saja, tapi juga soal kemanusiaan. Nah teman-teman, kali ini kita bakal bahas tentang studi kasus di permasalahan kali ini yang bakal kita bahas bersama Septi. Septi, kira-kira di pembahasan kali ini kita bakal bahas tentang studi kasus apa? Nah, kita akan ambil contoh dari kasusnya Cinta Laura nih. Seperti yang kita ketahui, Cinta Laura kan dari kecil itu memiliki dua keluarga negara sekaligus, yaitu perbedaan antara asas sanguinis dan juga asas ius soli. Nah, jadi ibunya Cinta Laura ini tuh berasal dari negara Indonesia, di mana negara Indonesia ini menganut asas ius sanguinis, yaitu status keluarga negaranya itu berdasarkan keturunan. Nah, dikarenakan ibunya Cinta Laura ini itu berasal dari Indonesia, jadi secara tidak langsung Cinta Laura ini statusnya itu adalah warga negara Indonesia. Dan juga dia memiliki ayah yang berasal dari negara Jerman, di mana negara Jerman itu memiliki asas ius soli, yaitu keluarga negaraan, yaitu berdasarkan tempat lahir. Dikarenakan Cinta Laura ini lahirnya di Jerman, jadi secara tidak langsung Cinta Laura ini juga menjadi keluarga negaraan Jerman. Jadi dari kecil itu Cinta Laura memiliki dua keluarga negaraan sekaligus, yaitu menjadi warga negara Indonesia dan juga Jerman, yang bisa kita sebut sebagai bipatride. Nah, namun setelah dewasa, Cinta Laura ini wajib memilih salah satu warga negara saja. Nah, pada akhirnya negara yang Cinta Laura pilih itu Indonesia. Jadi Cinta Laura ini menjadi keluarga negaraan Indonesia. Sangat menarik sekali ya. Ternyata semua ini juga jelas ya, bukan hanya tentang pilihan bebas, tapi juga soal aturan hukum. Nah teman-teman, kali ini kita bakal masuk part 2 dari studi kasus yang kita bakal bahas bareng teman-teman, pengalaman-pengalaman pribadi mereka atau yang berada di sekitar mereka. Buat teman-teman, ada nggak sih pengalamannya? Kalau aku sendiri nggak ada ya. Kayaknya. Nah kebetulan kan Kak, aku pengalaman pribadi aku nih, kalau aku tuh lagi itu menjalani hubungan dengan laki-laki, dia warga negara Singapura. Nah jadi kami itu tuh udah berencana untuk ke jenjang serius, tapi aku masih bingung nih apa aja nih persyaratannya gitu. Teman-teman ada yang tahu nggak ya? Aku kurang tahu sih karena aku nggak ada pengalaman pribadi. Nggak ada sih, tapi coba ya aku. Oh iya boleh. Ya, tapi kamu mau nikahnya di Singapura atau di Indonesia? Rencananya sih kami mau nikah di Indonesia ya. Kalau di Indonesia ini syaratnya dari cowok kamu tuh harus punya SNI itu tuh dari Kedaulatan Besar Singapura. Ini surat keterangan kalau dia itu menikah gitu. Terus juga dia ada paspor, akta kelahiran asli Singapura atau waktu itu bisa. Terus sertifikat olaf. Dia Islam atau kebetulan dia Islam sih. Itu nggak perlu kayak gini. Itu juga surat keterangan domisili. Terus untuk kamu tuh harus ada surat NI 1, NI 2, dan NI 4 dari kelurahan itu tuh apa ya Ustaz? Surat NI 1 itu surat keterangan untuk nikah. Terus NI 2 itu surat keterangan asal usul kamu. Terus NI 3 tuh surat persetujuan mempelai. NI 4 itu surat keterangan tentang orang tua. Oh gitu ya. Kalau dipikir-pikir nggak terlalu rumit ya, nggak terlalu susah buat persyaratannya. Jadi nanti kamu rencana
sana selanjutnya bakal tinggal di mana? Kami sih udah berencana ya kalau kami itu bakalan tinggal di Indonesia gitu. Terus kalau seandainya nanti kalian punya anak, status keluarga negara anaknya gimana dong? Kan ayahnya Singapura nih, kamunya Indonesia. Oh, just aku pernah baca ya, kalau misalnya anak itu bakal memutusin sendiri nanti kan. Dia bakal, kalau udah umur 18 tahun, dia harus milih keluarga negaranya sendiri. Nah, kamu juga harus perhatiin, nah, karena kalau anak sempet nggak kayak stateless, itu bahaya banget buat dia, karena dia bakal nggak dapet hak dan kewajiban dari negara manapun. Stateless itu apa ya? Karena itu tanpa kewarganegaraan, nggak ada. Jadi dia nggak bakal diakui di negara manapun, mau negara mamanya, bapaknya, dia nggak bakal diakui. Bahaya. Itu bakal berdampak banget sih ke anaknya nanti. Bayangin ya, misalkan anaknya itu nggak punya aktor, dia tuh bakalan susah nggak sih? Bakalan berdampak ke pendidikannya. Mau masuk sekolah kan butuh akta ya. Bakalan susah juga nih ke pelayanan kesehatannya. Kalau dia sakit, misalkan dia mau berobat, itu bakalan susah sih, nah. Karena dia kan nggak punya NIK ya, nggak punya layanan publik di Indonesia sendiri. Terus pengaruh juga tuh ke ke perlindungan hukumnya. Jadi anak kamu tuh nanti seandainya punya anak ya, itu bakalan susah sih perlindungan hukumnya, karena dia kan nggak punya status keluarga negaraan yang jelas ya. Jadi benar yang dibilang sama Kak Dia tadi, jika bakalan yang punya anak, kamu tuh wajib menekankan anak kamu dia harus ikut ke memilih keluarga negaraan mana, ke Indonesia atau ke Singapura. Bisa kan? Oh gitu ya. Kasusnya ini sama kayak tetangga aku sih ya, BTW, karena aku punya tetangga dan kebetulan itu teman aku juga. Ibunya itu keluarga negaranya Indonesia dan ayahnya Singapura. Nah sama nih kayak kamu, tapi teman aku ini dia memilih keluarga negaraan Indonesia. Nah kemarin tuh aku sempat mau mewawancarai mereka, tapi dari pihak keluarga nggak mengizinkan karena ada alasan tertentu. Nah tapi kami ada cerita-cerita juga sih. Aku ada tanya-tanya mengenai status keluarga negaraannya, dimana alasan yang kuat kenapa mereka memilih tinggal di Indonesia dan anaknya ini memilih keluarga negara Indonesia karena mereka juga mau hidup hemat ya pastinya, karena di Indonesia kan lebih murah ya untuk belanja-belanja atau segalanya gitu. Lebih murah dan juga lebih bermasyarakat, terus juga mungkin mereka lebih nyaman tinggal di Indonesia gitu, karena bertetangga itu sih. Tapi dia dari awal memang udah tinggal di Indonesia sama mamanya ya? Iya sudah tinggal di Indonesia, tapi beberapa bulan juga mereka ke Singapura ikut ayahnya, karena ayahnya itu sekarang lagi kerjanya di Singapura. Ayahnya nggak pernah sering sih kesini kayaknya seminggu sekali ya aku lihat, karena kan Singapura sama Batam kan dekat ya, jadi pasti sering dong berkunjung ke rumah Indonesia gitu sih. Make sense sih kalau lihat ini. Karena dia lebih ke soul living ya. Iya, hidup lebih hemat. Nah, kamu bisa tuh kayak gitu, kamu arahin anak kamu atau kamu bisa diskusi lagi sama calon pasangan kamu, siapa tahu kalian mau hidup lebih hemat gitu kan kalau di Iya, iya. Indonesia, karena di Singapura tuh emang mahal-mahal ya kan. Iya, Kita tahu. mahal banget di Singapura tuh. Ya udah, makasih ya guys. Untuk masukan dan infonya, terima kasih. Ya. Nanti aku coba berunding lagi sama teman aku. Ya. Bagus sih, memang harus. Semoga langgeng ya penyaran sampai nikah. Amin. Nah teman-teman, menarik banget ya ternyata percakapan kita hari ini tentang pengalaman pribadi Hasna dan juga tetangganya Widya. Semoga ini bisa jadi pelajaran ya buat teman-teman. Pernah tahu ada yang berminat untuk memiliki pasangan dari luar negeri, itu harus diperhatikan betul-betul apa saja persyaratannya, apa saja dampaknya, dan apa yang harus dipersiapkan. Mungkin cukup segitu saja kami bakal bahas untuk hari ini. Terima kasih banyak semua sudah mau menonton. Bye guys. Luar biasa sekali ya teman-teman. Ternyata keluarga negaraan itu ternyata sedalam itu. Ya benar, dari diskusi ini kita belajar kalau kewarganegaraan itu bukan hanya sekedar status di atas kertas, melainkan soal identitas, hak, kewajiban, dan masa depan seseorang. Dan sebagai generasi muda, kita harus lebih peduli dan sadar terhadap pentingnya kewarganegaraan. Nah teman-teman, semoga dengan ada video ini bukan cuma tentang tugas saja, tetapi juga tentang kesadaran kita terhadap pentingnya kewarganegaraan.
Karena jadi warga negara itu bukan cuma tentang tinggal, tapi juga tentang tanggung jawab. Terima kasih sudah nonton video kita kali ini. Sampai jumpa. Bye.